sahabat Educare Rastamade berbagi literasi. Kali ini kita akan berbagi literasi seputar ngaku, ngobrol asik kreativitas guru. Kali ini hadir di depan kita seorang guru hebat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Pak Susilo ya, dari SMK Negeri Bali Mandara. Nah, kali ini kita akan hadir supaya bisa mendapatkan informasi tentang kreativitas guru di Bali Mandara berkaitan dengan membangun pendidikan berbasis kesadaran. Oke. Pak Sus, bisa kenalan dulu berkaitan dengan program kita hari ini di Rastamade berbagi literasi. Ya. Baik, terima kasih Pak Raste. Om Swastiastu. Jadi sangat luar biasa hari ini saya diberikan kesempatan untuk kita ngobrol santai terkait dengan keberadaan SMK Negeri Bali Mandara. Mungkin itu Pak Raste. Jadi saya sendiri, saya perkenalkan diri, nama Ketut Susilo Widiaksana. Kebetulan saya diberikan tugas sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMK Negeri Bali Mandara, Pak. Ya, oke, kita simak sekarang gimana sih Pak Susilo ini sejak kapan di sini, kemudian hal-hal apa yang sudah dibangun dan dikembangkan buat anak-anak kita di SMK Negeri Bali Mandara. Ya, Pak. Baik, jadi saya sendiri ya pertama kali bertugas di tempat ini itu tahun 2015. Jadi mengawali ke pembangunan daripada sekolah SMK Negeri Bali Mandara. Mungkin saya cerita sedikit Pak Raste. Jadi SMK Negeri Bali Mandara itu secara SK sudah keluar 2013 ya. Itu setelah keberhasilan daripada SMA. Kalau SMA ya, SMA Negeri Bali Mandara sudah mulai dibangun di tahun 2011. Kemudian dengan keberhasilan keberadaan dari SMA Negeri Bali Mandara di tahun 2013 itu izin operasional untuk SMK Negeri Bali Mandara itu sudah keluar, dan tahun 2015 secara resmi kita sudah menerima anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah tetapi punya potensi prestasi, Pak. Berarti sistem penerimaan anak-anak dulu gimana? Nah, jadi kita agak sedikit berbeda dibandingkan sekolah umum lainnya. Jadi SMK Negeri Bali Mandara untuk penerimaan itu kita punya waktu yang agak panjang. Jadi kalau biasanya sekolah umum lainnya penerimaan PPDB itu mulai bulan Juni, kita mungkin awali dari bulan Januari, Pak. Jadi ada waktu 6 bulan, kita mulai dari sosialisasi, dan ada 3 tahapan PPDB yang kita lakukan di SMA maupun SMK Negeri Bali Mandara. Berarti sama tahapannya dengan SMA? Sama, Pak. Jadi kita mulai tahap yang pertama itu ada yang namanya tahap paper-based. Jadi di tahap paper-based, jadi anak-anak itu melengkapi dokumen-dokumen yang kita minta. Tentu dari aspek ekonomi, karena kita ingin meyakinkan bahwa anak-anak yang diterima di sini adalah 100% dari anak-anak dari sisi ekonomi menengah ke bawah. Kemudian yang kedua juga kita ingin lihat potensi prestasinya sejauh mana. Jadi mereka melengkapi dokumen-dokumen, kemudian selanjutnya masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua itu ada yang namanya tahapan home visit. Jadi kita melakukan kunjungan ya, kunjungan rumah kepada seluruh pelamar baik di SMA maupun SMK Negeri Bali Mandara. Karena anak-anak kita kan hampir tersebar di seluruh kabupaten di Bali. Jadi semua satu persatu kita kunjungi. Nah, kemudian kita ada indikator aspek kemiskinan tanda kutip, Pak. Mulai dari kita ingin mencocokkan rumahnya seperti apa, lantai, dinding, kita pastikan ya bahwa calon penerima beasiswa pendidikan dari Provinsi Bali itu memang kategori anak-anak yang kurang mampu. Nah, itu kita pastikan ya. Jadi kita semua foto-foto kita satu persatu kita foto. Nah, kemudian setelah ini kita saring anak-anak ini dengan rumus 2N plus 10%. Nah, artinya begini, Pak. Karena memang peminat untuk sekolah di SMA maupun SMK Negeri Bali Mandara ini kan lumayan banyak. Jadi kita batasi, misalnya kita hanya mencari 100 anak, berarti dengan rumus 2N plus 10% kita hanya mengundang
anak-anak ini sebanyak 210 orang saja. Nah, tentu yang lain kita dari hasil seleksi home visit dan paper base ini kita lakukan seleksi, dan itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang karena masing-masing surveillance kita ya yang melakukan tugas untuk home visit itu menyampaikan data-data akurat, dan kita debat di sana ya terkait dengan masalah ekonomi si anak, kemudian masalah potensi. Nah, kemudian dimasuk ke tahap ketiga yang kita terima 2N plus 10% ini. Jadi anak-anak itu kita ada tahap ketiga yang namanya tahap bootcamp. Nah, di tahap bootcamp ini bagaimana mereka merasakan, karena semua anak-anak kan sekolah kita adalah sekolah berasrama, siap untuk tinggal di asrama. Nah, di sana akan ada seleksi literasi, numerasi, kemudian juga ada tes psikolog, tes kesehatan. Nah, dan kita juga tidak hanya tim interviewernya dari sekolah saja, Pak. Jadi kita juga mendatangkan interviewer dari luar, dari jajaran akademisi, dari wartawan, dan lain sebagainya. Itu untuk memang melihat, memotret bagaimana calon-calon siswa yang akan kita terima. Nah, setelah itu baru anak ini setelah itu kita resmi menjadi kita terima di SMA maupun SMK Negeri Bali Mandara. Begitu, Pak. Oke. Berarti sistemnya dengan SMA dengan SMK itu sama ya? Kita sama, Pak. Ya? Sistem PPDB kita tidak ada perbedaan ya. Jadi kita sama 3 tahapan yang tadi sudah kita sampaikan. Ya. Nah, kemudian dari sistem yang ada, ini karena peminatnya banyak. Nah, kalau boleh tahu apa penyebabnya kok peminatnya itu banyak, Pak? Ya, mungkin satu, Pak, mereka mungkin anak-anak ini mungkin melihat dari potensi, mereka ingin menjadi anak yang lebih disiplin. Kemudian dari sisi ekonomi mungkin masuk kategori anak yang ekonominya tidak mampu. Tetapi sekali lagi karena kita berikan bantuan penuh dari pemerintah Provinsi Bali, tentu kuota ini tidak semuanya bisa kita tampung di sekolah ini, ya, sehingga ada batasan-batasan. Nah, ini yang menyebabkan daya tarik, karena harapan mereka di sini, orang tua terutama dan anak-anak, mereka bisa dididik di sini, tinggal di asrama, dan harapannya sebenarnya, Pak, dia setelah tamat dari SMA maupun SMK Negeri Bali Mandara bisa mengangkat derajat hidup di keluarga. Nah, karena notabene anak-anak di sini yang melamar ini kan rata-rata anak yang ekonominya menengah ke bawah, sehingga harapannya tamat dari sini, kalau kita di SMK Negeri Bali Mandara kan harapannya bisa bekerja, ya, kemudian mungkin bisa melanjutkan dengan beasiswa yang ada, itu, Pak. Oke, berarti ketertarikan customer, ketertarikan anak-anak yang dulu nih, kita ceritanya yang dulu ya, karena kan nanti kita diskusi lebih jauh. Itu karena memang ekosistem sekolahnya yang dibangun, kemudian ada sistem asrama yang notabene-nya dibiayai sama Pemprov, coba ya. Nah, ekosistem yang dibangun sehingga masyarakat itu percaya bahwa SMK Bali Mandara bisa mengantarkan anak-anak mereka mengubah nasib mereka dari yang tadi Bapak katakan itu adalah sebagian besar, bahkan mungkin semua di bawah garis kemiskinan, untuk melakukan lompatan, mungkin 3 kali lompatan. Itu gimana sistem ekosistem yang dibangun di SMK? Yeah. Baik, terima kasih. Jadi kita ada yang namanya, kalau kita punya motto come with a dream, live with future. Artinya apa? Artinya mereka datang ke sekolah ini dengan mimpinya, ya, kemudian meninggalkan tempat ini dengan sebuah masa depan. Nah, jadi mimpinya mereka, apa yang mereka cita-citakan di sini, ya, mereka menempuh pendidikan di sini, ya, dan harapannya setelah mereka tamat dari sini, mereka bisa mewujudkan masa depannya, terutama ya tadi saya bilang bagaimana harkat hidup. Nah, jadi bisa mengangkat derajat sosialnya di masyarakat. Nah, tentu tidak bisa semudah itu, tentu ada sebuah proses yang mereka harus lalui di sekolah ini. Nah, inilah yang kita bangun yang namanya pembelajaran berbasis kesadaran, Pak. Nah, jadi apa saja pembelajaran berbasis kesadaran? Karena di sini anak-anak tinggal di asrama, tentu mereka punya waktu yang panjang. Nah, jadi waktu yang panjang ini dari sekolah menyiapkan program-program, ya, yang bagaimana nantinya menjadi sebuah budaya, ya, yang nanti akan mereka gunakan kelak di masa depan.
Nah, mereka kita memang siapkan. Jadi mulai dari waktu mereka memang kita press bangun dari jam 4.30 mereka sudah bangun, kemudian mereka beraktivitas di asrama, di sekolah sampai nanti mereka istirahat jam 10 malam. Wah, luar biasa karena beliau ini kan kurikulum ya Pak ya. Nggih. Jadi kurikulumnya batang tubuhnya SMK. Jadi tahu persis gimana ekosistemnya, pendidikannya berbasis kesadaran. Nah, dari asumsi tadi anak-anak kan datang ke sini adalah dalam tanda kutip mindset mereka itu kan miskin Pak, itu kan. Kemudian juga yang ngelamarnya banyak, itu notabene-nya adalah karena bantuan dari Pemprov. Nah, sekarang yang mau mengubah mindset mereka yang miskin itu supaya bisa the future to leader gitu ya, mindsetnya itu tadi sistem pendidikan berbasis kesadaran. Ini sudah teruji nggak? Sudah teruji nggak? Nah, astungkara Pak. Nah, alumni atau tamatan-tamatan kita, mereka bisa survive, bekerja, kemudian setelah itu mereka bisa membantu keluarganya di rumah masing-masing Pak. Sampai membantu keluarga di rumah. Sampai membantu Pak. Nah, ini yang kita terima hasil kuesioner tracking yang kita lakukan dari teman-teman di BKK. Jadi mereka setelah tamat dari sini mereka bisa melanjutkan pada dunia industri ya. Kemudian dia bisa membantu orang tuanya, membantu keluarganya untuk meningkatkan derajat hidupnya. Nah, ini yang suatu kebanggaan bagi sekolah juga. Nah, tentu sebelum mereka bisa mengejar impiannya itu kita ada proses, ada budaya-budaya, ada culture yang mereka harus lakukan di sekolah ini. Nah, kalau biasanya yang pertama ketika mereka diterima di sekolah SMK Negeri Bali Mandara, kita punya read and ritual. Jadi bagaimana membangun motivasi dan semangat mereka. Dan itu dilakukan di sekolah? Ya, kita lakukan di sekolah. Jadi ada read and ritual ya. Mereka bagaimana dia menuliskan, kita ada yang namanya program time kapsul Pak. Jadi di time kapsul itu mereka menuliskan impian dan cita-citanya yang nanti boleh dibuka oleh dirinya sendiri ketika mereka akan selesai pendidikan di sekolah ini. Jadi dia yang tahu? Ya, dia yang tahu. Hanya dia yang tahu. Wah, ya. Ini sudah the script of mind mindsetnya ya Pak ya. Jadi bagaimana membangun tadi dari fix mindnya bahwa dia berasal dari keluarga kurang mampu, kemudian masuk ke sini dengan ekosistem pendidikan berbasis kesadaran dengan tim kapsulnya itu ya. Ya, untuk bisa gini kan. Dan sudah teruji melalui tadi Bapak sebutkan hasil survei. Kemudian dari BKK. hasil BKK itu apa Pak? Bursa kerja khusus Pak. Ada kita tracer Pak. Tracer study kita rata-rata anak-anak sudah bisa bekerja. Kemudian ada beberapa yang memang melanjutkan, itu pun memang karena keinginan mereka. Dan dari sana juga penghasilan anak-anak rata-rata di atas 2,5 sampai 3 juta. Nah, dari sana mereka sudah bisa menyisihkan penghasilannya untuk membantu orang tuanya di kampungnya dan lain sebagainya. Kemudian bisa membantu keluarganya untuk bersekolah dan lain sebagainya. Berarti dari tim riset ini teman-teman di SMK Bali Mandara ya, dari tim risetnya itu keunggulan apa yang dimiliki oleh alumni Bapak dibandingkan dengan sekolah lain yang reguler? Nah, kita memang punya kelebihan di bidang karakter Pak. Nah, dan itu pun juga dari pengakuan dari teman-teman di Dudi ya. Karena seperti misalnya pada saat PKL. Mungkin anak-anak di sekolah umum PKL mereka datang jam 9 ya. Nah, tetapi anak-anak kita karena notabene mereka juga harus kita siapkan pemondokan, mereka mungkin hadir lebih awal. Dan ketika mereka hadir di tempat magangnya mereka, mungkin yang dilakukan hampir sama seperti di sekolah. Mereka mengambil alat kebersihan, mereka melakukan kebersihan dulu terlebih dahulu tanpa harus diminta oleh pimpinannya. Nah, itu menjadi nilai plus kepada anak-anak kita. Tanpa diminta. Nah, itulah namanya kesadaran. Ya, itulah yang sebenarnya pendidikan berbasis kesadaran. Jadi tanpa mesti harus mereka kasih tahu, tanpa mesti kita harus sampaikan, mereka sudah sadar terkait dengan apa yang harus mereka lakukan. Nah, tentu ini memerlukan sebuah proses. Ya. Itu. Oke. Berarti itu semangat teman-teman di sini melakukan pendidikan berbasis kesadaran dengan ekosistem yang terbentuk, ekosistem berasrama gitu ya, ekosistemnya. Nah,
Kalau misalkan ada paradigma baru, Pak, walau paradigma baru, seandainya dengan adanya beberapa isu dan sebagainya, gimana teman-teman di sini menyikapi terkaitan dengan sistem ekosistem pendidikan yang sudah ada? Oke, baik. Jadi tentu memang mau tidak mau, Pak, ya tentu akan merubah mindset kita, akan merubah budaya yang sudah kita bangun. Tetapi tetap ya saya yakin pemerintah Provinsi Bali ya sudah memikirkan hal terbaik buat anak-anak kita di sini. Ya, jadi apapun nanti yang berkembang terkait dengan keberadaan SMK Negeri Bali Mandara ini, tentu kita akan mengikuti regulasi yang ada, dan tentu ini menjadi sebuah tantangan buat kita di sekolah. Ada challenge. Iya, tentu kita harus mempersiapkan lebih baik lagi kepada anak-anak, karena tantangannya juga jauh mungkin lebih besar. Kalau kemarin mereka tinggal di asrama, kita punya waktu yang panjang untuk bagaimana menyiapkan anak-anak kita. Nah, tentu nanti kita akan berubah ya, menyesuaikan dengan sistem yang ada. Oke, itu kan masih ada paradigma yang kemungkinan ada perubahan. Tapi yang jelas tadi kan ekosistemnya berbasis kesadaran untuk kebangun sangat berbeda dengan sekolah lain, karena sekolah ini berasrama. Itu kalau misalkan nanti sekolah ini berasrama, kemudian anggaran dari pemerintah tidak ada, gimana Pak solusinya? Ada nggak dari teman-teman punya komitmen gimana kira-kira mempertahankan ekosistem pendidikan yang notabene-nya bisa mengangkat tuh dari fixed mind anak-anak ke growth mind-nya? Tentu walaupun kita tidak munafik, Pak, jadi yang namanya sekolah berasrama tentu memang membutuhkan anggaran untuk itu ya. Nah, terkait dengan budaya yang tentu kita akan berharap tidak hilang, karena jujur saja brand yang kita tawarkan kepada masyarakat, kepada dunia kerja terkait dengan keberadaan SMK Negeri Bali Mandara kan kita nilai poin plusnya ada di karakter. Kalau dibandingkan dengan SMK lain, saya kira kompetitif lah, artinya dari sisi pengetahuan, keterampilan mereka, skill mereka, tetapi kita memang membudayakan terkait dengan karakter ini. Nah, tentu wacana yang berkembang saat ini kita terutama akan mencoba beradaptasi, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru yang ada di sekolah ini. Tetapi harapan kita ya tetap jangan sampai nanti karakter ekosistem yang sudah dibangun itu jangan sampai hilang. Ya, gitu. Ya, tapi kan komitmen dari teman-teman memang pembangunan ekosistem itu memang dari teman-teman motivasinya dan juga sudah teruji ya. Sudah teruji bagaimana anak-anak bisa melakukan lompatan dari fixed mind ke growth, sekali lagi dari fixed mind ke growth itu kan. Nah, kemudian dengan paradigma ini teman-teman juga sudah siap. Sudah siap asalkan ekosistemnya terus terjaga. Jadi pendidikannya berbasis kesadaran masih, kemudian ada diskusi atau upaya-upaya lain nggak dari teman-teman supaya misalkan nih kalau adik-adik kita kan ini sistemnya kan akan beda juga. Apa sekarang sudah PPDB sudah mulai? Kalau dulu kan dari awal katanya Pak. Kalau kita belum, Pak, kita masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali terkait dengan kebijakan beliau, dan apapun nanti keputusan yang ada dari pemerintah Provinsi Bali kita akan ikuti, dan kita akan sudah siapkan, Pak. Jadi tahapan-tahapan itu apapun yang terjadi kita sudah menyiapkan ya plan perencanaan untuk kedepannya seperti apa. Tentu apapun langkah yang diambil itu adalah hal terbaik untuk anak-anak kita. Oke. Anak-anak ya, karena SMK Bali Mandara itu selalu berpikirnya adalah fokus pada anak-anak gitu. Ini luar biasa sekali. Ini kita ngobrol kreativitas gurunya di sini nih. Jadi beliau Pak Susil ini selalu fokusnya kepada anak-anak, pendidikan berbasis kesadaran. Walaupun nanti ada regulasi apa yang berubah, teman-teman tetap siap, tetap komit, Pak. Tetap komit untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Karena beda banget antara sekolah yang di luaran sana, kita tidak mengatakan sekolah X dari Z. Jadi sudah teruji dan terbukti sesuai dengan apa yang katakan itu ya Pak ya. Nah kemudian Pak, ada trik-trik lain ya yang dilakukan oleh teman-teman di SMK Bali Mandara sehingga anak-anaknya itu bisa berkarakter. Ya, jadi begini Pak. Jadi mungkin saya ulas sedikit bagaimana proses pendidikan yang ada di SMK Negeri Bali Mandara yang tadi saya sudah sampaikan, bagaimana pembelajaran berbasis kesadaran itu kita mulai dari ada yang namanya transedentan meditasi. Jadi mereka bagaimana dengan kepadatan yang ada di sekolah ini ya, mereka diberikan waktu hening 10 sampai 15 menit, mereka
istirahat dengan tenang, ya, sehingga melepaskan beban-beban yang ada. Nah, itu sebenarnya kunci kita juga, Pak. Bagaimana mengarahkan tingkat kestabilan emosi daripada anak-anak, kemudian bapak ibu guru, pegawai yang ada di sini. Karena ya jujur saja kita, apalagi tenaga pendidik kita kan hampir semuanya muda-muda, Pak. Nah, tentu tingkat emosinya lumayan labil. Nah, dengan kita bekali dengan meditasi mereka, tentu ini sangat berpengaruh baik. Nah, selain memang kita ada beberapa program yang kita kembangkan, ya, salah satunya adalah ada yang namanya Pathway to Leadership. Nah, itu yang memang kita bekali kepada anak-anak mulai daripada jiwa kewirausahaan, long life learning. Jadi ketika mereka nanti tamat dari sini, misalnya belum mendapatkan pekerjaan, bagaimana mereka bisa survive di tengah masyarakat. Jadi tidak mesti melulu harus mereka bekerja pada bidangnya. Nah, tentu sekolah sudah membekali anak-anak kita seperti itu, ya. Jadi mulai membangun jiwa entrepreneurship-nya. Nah, itu yang kita lakukan di sekolah ini. Bahkan kita di awal itu ketika anak masuk itu ada yang namanya smart class. Nah, kalau sekolah umum lainnya mereka mungkin ketika tahun ajaran baru sudah masuk sesuai dengan kurikulumnya. Nah, kalau kita seperti ibarat kita pemanah, Pak. Kita tarik dulu, ya, anak panah, kita mundur dulu. Kita harapannya kalau di fisika itu supaya energi potensialnya semakin besar. Jadi bagaimana kita kembangkan potensi yang ada di anak-anak, ya, literasi, numerasinya, termasuk juga salah satunya karakter. Karena jujur saja di awal itu kita ada bahasa namanya memanusiakan manusia, Pak. Wah, ini kita temukan sekarang. Mana cerita itu? Ini kan kultur ya dibangun. Iya, kultur budaya yang kita bangun. Karena begini, ketika mereka datang di sekolah ini tentu punya karakteristik yang berbeda-beda, kemudian karena dipengaruhi juga lingkungan. Nah, mulai dari bagaimana dia bangun pagi, yang biasanya mungkin di rumahnya tidak terurus, ya, kita latih mereka di sini. Kemudian bagaimana dia mandi. Kalau biasanya kan menjaga diri mereka mereka tidak tahu seperti apa, bagaimana makna kesehatan. Jadi kemandirian juga dilatih. Kita latih itu semuanya. Makanya itu biasanya kita smart class ini kita berikan waktu selama sebulan sambil mereka beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada di sekolah. Ini kultur bisa kebangun karena sekolahnya berasrama. Iya, karena sekolahnya berasrama. Kita punya waktu yang panjang terkait dengan hal itu. Kemudian biaya-biaya program itu selama ini dari mana, Pak? Nah, biaya itu kan memang sepenuhnya karena anggaran biaya pendidikan di SMK Negeri Bali Mandara itu kan sepenuhnya bergantung pada dana dari APBD Provinsi Bali dan tentu juga dana dari bantuan operasional sekolah dari pusat itu, Pak. Jadi banyaknya program didukung dengan dana yang ada, kulturnya kebangun. Kulturnya kita bisa bangun, Pak. Kalau misalkan itu nggak ada, gimana, Pak? Nah, ini menjadi sebuah tantangan, Pak. Ya. Nah, tentu kalau kita dari pihak sekolah sih tentu berupaya semaksimal mungkin. Jadi bagaimana kultur itu jangan sampai nanti hilang. Itu sudah sebuah komitmen, ya, kita tenaga pendidik dan kependidikan SMK Negeri Bali Mandara berupaya karena kelebihan kita ada di plus, Pak. Plus kita itu ada di karakter, ya. Kalau tujuan SMK kita harapannya kan anak-anak bisa bekerja. Kalau mungkin melanjutkan, mungkin dia masih berpikir karena kaitannya dengan biaya nanti ketika kuliah. Kemudian kalau dia mau berwirausaha mungkin agak sulit karena tergantung modal lagi. Nah, jadi bagaimana anak-anak kita arahkan mereka bisa bekerja dan bisa bersaing. Nah, tentu informasi yang kita terima dari dunia industri, mereka tidak perlu orang yang pintar, ya. Yang mereka pentingkan adalah karakter ketika mereka terima pekerja, ya, dari anak-anak seperti itu. Jadi nilai karakter inilah yang kita harapkan, walaupun seperti apa nanti situasi sekolah, kita berharap jangan sampai ada penurunan karakter pada anak-anak kita. Nah, berarti program-program itu supaya bisa jalan dan sebagainya, ya, Pak, ya. Jadi bukan harapan saja, tapi usaha dari teman-teman di sini untuk membangun bahwa kultur sekolah yang bisa terjaga, yang bagus itu masih tetap bisa jalan. Karena tujuannya jelas untuk membangun bukan karakter. Kalau di tempat lain kan sama juga, Pak.
di tempat lain kan ada juga karakter, ada entrepreneur, siswa juga bisa bekerja gitu kan. Nah, yang spesifik kalau dari cerita alumni gimana? Nah, kita begini Pak, ya selain tadi mungkin pembelajaran berbasis kesadaran, biasanya kita istilahnya dalam kita di tenaga pendidik, bagaimana kita menyentuh hati mereka. Nah, jadi kadang kita kepada anak-anak itu, ya apalagi kita di sini ada konsep keluarga yang namanya geraha Pak. Nah, jadi geraha itu ya, jadi dia ada keluarga-keluarga kecil dan ada komitmen dari guru kita sebagai pitamata. Kalau di sini pitamata itu seperti orang tua asuh. Bapak ibu itu? Ya, bapak ibu yang ada di sekolah. Jadi mereka ngemong, ya bahkan guru kita komit nih, ya sampai malam menemani anak-anak ini curhat. Dibayar? Kita nggak ada bayar Pak. Ya, jadi semuanya itu adalah komitmen daripada guru itu sendiri untuk mengabdikan sekali lagi untuk anak-anak. Ya, nah jadi nanti kedepannya walaupun berubah sekolah ini, kita harapannya sih komitmen ini tetap terjaga. Ya, walaupun ya kita jujur juga tidak bisa terlepas dari sisi anggaran juga Pak. Nah, kalau seandainya misalkan itu ada upaya ya kira-kira teman, karena ini kan bangun komitmen untuk ngasuh anak-anak tinggal di sini, kemudian Bapak tahu tadi ceritanya bahwa anak-anak itu berangkat dari keluarga yang kurang mampu, kemudian mereka percaya bahwa nasib mereka akan berubah di sekolah ini. Nah, kira-kira ada upaya lain untuk membangun kultur itu supaya tetap terjaga dari sisi anggaran, kemudian dari sisi yang lain yang bisa kira-kira bisa kita kasih semacam apa ya, ide atau semacam ya solusi lah dalam kondisi yang saat ini, kondisi pandemi saat ini di mana serba susah. Nah, kalau kita harapannya adalah yang pertama ya dari sisi regulasi Pak, untuk SDM kita, tenaga pendidik dan kependidikan kita, karena ini kan sebagian besar adalah tenaga kontrak, ya tentu harapannya ke depan bisa direkrut menjadi P3K, sehingga tentu ini akan juga mengurangi beban daripada pembiayaan yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu harapannya adalah bisa mendatangkan CSR Pak. Nah, jadi CSR ya dari Dudi atau dari mana ya yang bisa membantu terkait dengan sekolah ini. Asalkan kultur dan sistemnya masih. Ya, terus yang terakhir mungkin ya kita berharap juga ada mungkin orang-orang yang sudah sukses ya yang siap membantu untuk menjadi orang tua asuh. Nah, karena kan kita berharap ya, karena apalagi SMK Pak, SMK kita di Bali Mandara kan anak-anak bisa saja berasal dari 9 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali, terutama ya seperti tanda saya kutip anak-anak yang kurang mampu. Nah, harapannya adalah ada orang tua asuh yang bisa memfasilitasi ya menyekolahkan anak itu di SMK Negeri Bali Mandara dan membantu pembiayaannya, sehingga tentu ini akan bisa mengurangi beban daripada APBD Provinsi Bali. Ya. Oke, luar biasa Pak Susilo. Dari kata-kata beliau sangat sampai punya komitmen teman-teman di sini ya, yang luar biasa, bahkan tidak digaji untuk jadi orang tua asuh itu ya? Tidak ada Pak, kita sistemnya adalah all in one Pak, jadi semua gaji itu semuanya jadi satu di sana, walaupun gajinya mereka sama dengan sekolah reguler berarti ya? Hampir sama Pak, itu jadi standarnya UMP. Nah, ini nggak rugi kan kita gini, standarnya sama dengan sekolah reguler, tapi komitmennya luar biasa Pak. Luar biasa untuk mencerdaskan anak, bahkan membuat lompatan-lompatan supaya anak terbukti yang tadi. Itu. Oke, itu inspirasi kita ngobrol asik kreativitas guru. Nah, karena ini berkaitan dengan kreativitasnya Pak Susilo selaku Waka Kurikulum, yang juga notabene tadi sudah membangun sekolah berbasis kesadaran dan juga tata kelola sekolahnya. Dan ada alternatif yang disampaikan seandainya kalau sistem ekosistem sekolah itu berubah. Itu alternatifnya seperti tadi ada orang tua asuh, kemudian ada kemungkinan CS.